Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bapak Ibu, pada video kali ini akan menampilkan demonstrasi kontekstual 1.4 budaya positif dengan segitiga restitusi. Perkenalkan, saya Wahyudin, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Sumbawa, dengan pengajar praktik Ibu Hasmini dan fasilitator Bapak Yohanes Arianto Andali. Bapak Ibu, restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Siswa diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan, desakan atau tuntutan maupun bentuk lain dari suatu tekanan yang menyebabkan seseorang menjadi merasa tertekan. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, penanganan kasus siswa menggunakan segitiga restitusi yang mempunyai 3 langkah. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Biasanya kalimat yang digunakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian langkah kedua, validasi tindakan yang salah dengan menggunakan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, langkah yang ketiga Bapak Ibu adalah menanyakan keyakinan dengan menggunakan kalimat seperti nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Baik Bapak Ibu, mari kita simak video penanganan kasus siswa berikut ini dengan langkah segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak, ada apa ya Pak? Bapak panggil saya. Waalaikumsalam. Ismi, apa kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak. Ismi, maaf, Bapak dapat laporan kalau Ismi tadi bertengkar dengan Amel dan kamu merobek buku catatan sejarahnya. Ya Pak, maaf Pak, saya tidak bisa mengendalikan emosi saya dan melakukan hal itu. Tapi kan Pak, Amel sudah meminjam buku saya dan dia tidak mengembalikannya tepat waktu. Padahal kan saya ingin menggunakannya untuk belajar Pak. Bapak mengerti perasaan kamu. Kamu kesal kan karena si Amel telat mengembalikan buku kamu, sementara Ismi kan harus belajar di pelajaran sejarah. Tapi ada nggak cara lain yang bisa ditempuh tanpa harus kita bertengkar? Gimana Amel menurut kamu Ismi? Ya Pak, Ismi merasa bersalah dan telah meninggalkan Bapak. Padahal kan Bapak sering mengingatkan kepada kami untuk saling menghargai orang lain. Sekali lagi, maaf ya Pak. Iya, Bapak mengerti. Tapi Ismi pasti punya alasan kenapa Ismi bisa emosi kemudian merobek bukunya Amel. Ya Pak, saya sangat kesal Pak. Amel meminjam buku saya tapi tidak mengembalikannya tepat waktu.
Padahal kan Pak, berkali-kali saya chat dia di WA untuk segera mengembalikan bukunya. Padahal saya akan menggunakan buku itu untuk belajar minggu ini. Nah, oke, Ismi, ada nggak solusi Ismi bisa belajar tanpa buku yang dipinjam sama Amel? Ada sih Pak, saya bisa pinjam buku teman saya ataupun mengklik materi-materi yang sama di internet. Masih ingat nggak waktu awal pembelajaran kita dulu, kita membuat kesepakatan kelas bersama? Nilai-nilai apakah yang kita sepakati dulu? Ingat Pak, keyakinan kelas bahwa siswa harus memiliki, menghormati, saling menyayangi, dan juga saling menjaga fasilitas dan barang-barang yang ada di kelas maupun milik orang lain. Bapak percaya dan Bapak yakin Ismi bisa mempraktekkan atau melaksanakan keyakinan kelas itu. Kalau saya diberi kesempatan Pak, insya Allah siap Pak. Jadi menurut Ismi, bagaimana caranya Ismi bisa menyelesaikan masalah dengan Amel? Kalau saya diberi kesempatan Pak, saya akan meminta maaf kepada Amel dan akan menawarkan buku saya kepadanya. Ataupun saya bisa menulisnya ulang atau memfotokopi catatan saya Pak. Boleh Ismi, kalau bisa Ismi meminjam catatan teman yang lain, kemudian mencatat atau memfotokopikannya untuk Amel. Bagaimana menurut Ismi? Setuju? Setuju Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Dan saya janji Pak, saya tidak akan meninggalkan Bapak lagi. Setelah berbincang-bincang dengan Pak Guru tadi, pesan saya ini menjadi lega karena saya mampu mengeluarkan unek-unek saya selama ini atas masalah saya dengan Amel. Nah, harapan saya ini, saya akan membangun kembali hubungan yang baik dengan Amel. Dan untuk masalah buku yang saya robekkan, saya akan menuliskan ulang ataupun memfotokopikan di internet materi-materi yang sama. Terima kasih. Menurut kamu Ilham, perbuatan yang kamu lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Saya tahu Pak, apa yang saya lakukan tadi itu salah. Saya mengenakan seragam yang atributnya tidak lengkap Pak, sehingga saya dimasukkan ke dalam barisan tersendiri Pak pada saat upacara tadi. Maafkan saya Pak. Iya Ilham, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Lalu saya dapat laporan kalau Ilham juga ribut sama Rino tadi ya? Iya Pak, karena saya tidak suka Pak. Rino mengatakan saya bahwa saya barusan tidak dikenal Pak. Jadi saya dan Rino bertengkar mulut Pak. Saya yakin kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya, saya malu dan saya tidak suka Pak diejek barisan tidak dikenal. Saya malu Pak dengan teman-teman kelas. Saya paham Rino melakukan itu pasti ada sebabnya. Ya, saya tahu Pak. Karena seragam saya tidak lengkap atributnya saat upacara tadi. Seragam saya yang sebelumnya sudah robek. Lalu saya membeli seragam baru Pak. Tapi saya lupa pasang atributnya. Nah, tapi Pak, yang saya tidak suka, Rino mengatakannya dengan nada mengejek Pak. Nah Ilham, kamu ingat nggak kesepakatan kelas kita? Ingat Pak, saat awal semester dulu. Kalau Ilham masih ingat, nilai-nilai apa saja yang kita sepakati? Ketertiban, kedisiplinan, sama menghargai orang lain Pak. Nah, apakah Ilham meyakini keyakinan kelas itu? Iya Pak, saya meyakininya. Jika Ilham meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Siap Pak, saya akan memperbaikinya. Apa rencana Ilham untuk memperbaiki hal itu?
saya akan memasang kembali atribut di seragam saya, Pak. Kemudian saya akan minta maaf, Pak, kepada Rino karena saya telah marah-marah tadi kepada Rino. Kemudian saya minta maaf telah melanggar keyakinan kelas. Saya berjanji, Pak, tidak akan mengulanginya kembali. Baik Ilham, kamu itu anak yang sangat bertanggung jawab. Siap, terima kasih, Pak. Saya izin kembali ke kelas dulu, ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, jujur, saya merasa tegang, panik dan takut juga. Takut kenapa? Takut dimarahi oleh guru-guru karena ini baru pertama kalinya saya mendapatkan kasus seperti ini di sekolah. Jujur, tadi saat berbincang-bincang dengan Pak, saya sempat emosi. Emosi mengingat kejadian saya dengan Rino tadi pada saat saya berkelahi dengan Rino. Dan juga di sini saya mau berterima kasih kepada Pak karena telah membantu saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Saya berjanji untuk akan tetap menjaga keyakinan kelas yang saya janjikan, dan saya juga berjanji untuk tidak akan pernah mengulanginya kembali.